ya market hari ini agak terkoreksi ya teman-teman ya di 6.830. Ya sebenarnya wajar sih ya teman-teman ya, karena kan udah berapa hari terakhir ini kan udah naik terus ya teman-teman ya, dari indeks 6.600 ya, 6.650 udah naik kurang lebih hampir 2 minggu ya kan ya, jadi wajar ada profit taking ya teman-teman ya. Terus kalau kita lihat juga sebenarnya apa sih penyebab mungkin market turun ya kan dalam 2 hari terakhir, itu lebih karena GDP China kan teman-teman tahu di bawah ekspektasi ya, dan di bawah ekspektasinya lumayan jauh lagi, jadi 6,3 versus 7,3 ekspektasi market. Jadi itu yang bikin market agak sedikit nervous, jadinya mungkin agak turun gitu ya market. Tapi satu sisi sebenarnya itu satu hal yang positif juga loh. Kenapa? Karena dengan GDP China kayak gini, stimulusnya harusnya nanti akan besar ya teman-teman ya. Nah jadi sepertinya market juga betting nanti stimulus dari China itu akan gede gitu. Oke, sambil kita cek mana nih Pinus nih. Kok belum masuk ya? Mana dia? Coba invite lagi. Bentar ya teman-teman ya. Oke. Oke, sambil nunggu. Ah, udah. Let's go. Halo, halo. Halo, tes. Halo, kedengeran ya? Ya, kedengeran bro. Oke. Halo semua, halo Ko Billy. Yo, Malam-malam. Pinus, kita udah ditunggu terus dari tadi. Gitu. Outline Iya, iya. simple dan direct gitu. Gimana nih, oh, aha. Iya, iya. Memang, sebenarnya live hari ini tujuannya lebih untuk, membahas lebih dalam nih soal Maha ya teman-teman ya. Mhm. Nah mungkin teman-teman atau Mandiri Herindo Perkasa ini akan listing tanggal 25 Juli ya teman-teman ya. Minggu Yes. depan, hari Senin, dan mulai hari ini penawaran umumnya sudah dibuka ya teman-teman ya. Jadi teman-teman beli nih di penawaran umum. Nah, tapi kan kita sekarang IPO banyak ya Pinus ya. Tiap hari kayaknya lihat di web IPO ada yang udah building, pre-active dan segala macam gitu. Nah, tapi karena saking banyaknya IPO, mungkin ya bagi teman-teman, aduh, ini IPO-nya banyak banget nih. Jadi sebenarnya harus beli yang mana nih gitu kan. Nah, khususnya untuk Maha ini kita mau bahas hari ini teman-teman supaya teman-teman bisa lebih paham gitu loh. Maha ini company seperti apa gitu kan. Mungkin valuation-nya kayak gimana, supir seperti apa, business outlook-nya seperti apa. Supaya teman-teman yang beli itu bukan beli cuma jadi IPO hunter lah ya Pinus ya gitu ya, semua dibeli gitu kan, bertahap arah-arah kayak gitu kan. Nah tapi supaya lebih memahami bisnisnya juga seperti apa. Dan for the information yang saya omongin hari ini, Pinus omongin ini bukan pom-pom ya gitu ya, jadi benar-benar pure kita sharing lah teman-teman. Educational berarti kalau ya. Jadi keputusan beli jual itu balik lagi kepada teman-teman gitu. Nah, Pinus, mungkin biar ini cepet aja ya. Jadi mungkin biar teman-teman kenal juga sama Maha. Nah, bisa dijelaskan Pinus, Maha itu company-nya seperti apa, bisnisnya seperti apa, dan mungkin orang yang kurang ngerti audit itu bisnisnya agak kompleks ya Pinus ya. Ada yang produser, ada yang kontraktor. Nah, Maha ini mungkin Halo, halo. ya. Oke. Mungkin ini karena gue juga pertama kali live nih kok, kenalan dulu kali ya. Halo semua, kenalin ini dengan Pinus saat ini di Equity Research di Tribuga Sekuritas cover komoditi ya. Ya mungkin tadi balik lagi ke pertanyaannya Ko Billy tentang MHA. Bener di call itu kan ada lumayan banyak ya. Ada coal minersnya yang punya tambang. Seperti misalkan ITMG, PTBA. Ada juga coal kontraktor seperti UT, seperti DOI. Nah, kalau coal kontraktor ini kan dia yang ngeruk tambangnya buat mainnya ntar punya coal minernya. Kalau MHA ini apa? MHA ini bergeraknya di bidang logistiknya, coal haulingnya. Jadi bisnis model mereka ini kalau dibandingin yang lainnya sebenarnya paling simpel. Mereka punya truk, jadi MHA ini truk ya, coal hauling truk, nganter coal dari titik A ke titik B. Simpelnya kayak gitu sih buat MHA. Oke. Nah, kalau mungkin ada yang jadi peers comparison-nya nggak?
Pinus? Kalau di Indonesia tuh seperti apa? Jadi orang compare-nya tuh, oh ini mirip ini nih gitu loh. Kalau di Indonesia sendiri ya kok ya, walaupun di global juga, itu nggak ada yang sama persis Hmm. sebenarnya. Yang listed ya maksudnya ya. Ya, Yang listed yang sama persis itu nggak ada. Kalau kita ngomong listed companies buat call hauling, biasanya itu mereka yang pakai vessel. Atau kalau di Australia atau di Cina itu ada yang pakai kereta. Tapi kalau MHA ini, dia kan pakai truk. Jadi nggak ada sebenarnya. Kalau kita cek ya belum ada company listed lain yang emang solely fokus ke truknya doang gitu. oh Mungkin nambahin juga on call haulingnya. Jadi call hauling ini bisa kebagi dua ya. Bisa dari tambangnya ke ROM-nya atau inventory tambangnya. Bisa juga dari inventory tambangnya ke pelabuhannya buat portnya. Nah MHA ini lebih ke dari ROM-nya ke port gitu. ya, oke. Nah, Pinus, kita tahu tahun kemarin bisa dibilang semua sektor yang berhubungan dengan coal ya, Pinus ya. Yes. Mau itu dari produsennya, gitu kan. Mau itu dari kontraktornya, gitu kan. Itu bilang panen cuan lah, Pinus, gitu kan. Untungnya apa? Udah nggak berseri lah, gitu kan ya kan. Nah, Pinus sendiri ngelihat kinerja Maha di tahun 2022 kemarin kayak gitu, itu apa? Dan outlook-nya di tahun 2023 ini seperti apa, Pinus? Yang mungkin Oke. Pinus tahu dari guidance management. Jadi mungkin kita bicara dari core bisnisnya dulu ya. Jadi bedanya Iya, call miner sama call kontraktor itu revenue top line mereka itu bakal tergantung banget sama harga call. Call miner kayak PTBA, ITMG itu harga call berapa dia jual di situ. Call kontraktor kayak ITMG, kayak Doit itu ada tiringnya biasanya. Kalau UT sendiri misalnya di atas 120 rate dia segini, di bawah 120 rate dia segini. Kalau MHA, call hauling, dia ini rate-nya nggak tergantung sama harga call. Rate-nya ini lebih tergantung yang variabel ya, yang variabel aspeknya di situ cuma fuel-nya sebenarnya. Tapi untuk cost-nya mostly fix. Tapi kita tarik garis ke belakang, dia ini nggak terlalu naik gimana tahun 2022 kok. Justru dia ini yang main di volumenya. Nah, makanya kenapa MHA ini bagus banget di call cycle yang sekarang udah lewat peak-nya. Karena kalau kita lihat dari historical, dari call cycle 2013, pas 2018 juga, itu begitu call price turun, tahun setelah call price-nya itu turun, baru call volume itu naik. Jadi emang biasanya ada lag dari call volume sama call price. Call price turun 1 tahun, baru call volumenya ini naik. Kenapa? Karena kan emang call mines company ini butuh waktu ya. Buat beli alat berat, buat nyusun mine plan, pas harga yang naik, baru mereka decide untuk up production gitu. Itu juga kita melihatnya bakal terjadi di tahun ini. Jadi di tahun 2022 oke, dia bagus. Tapi di tahun 2022 tahun 2023 itu secara volume harusnya lebih naik lagi. Kenapa lebih naik? Pertama emang dari existing kontraknya itu akan naik semua kita ngelihatnya. Terus dari sisi kedua juga mereka bakal ada kontrak-kontrak baru nih yang akan menunjang volume mereka. Gitu sih. ya, Kalau tahun 2023 mungkin nambahin lagi on MHA ini kan rada bingung ya ngelihatnya kalau laporan keuangan. Jadi on MHA ini dia itu ada 2% investment yaitu own 2% dari MCOL, Mandiri Col. Makanya kalau kita lihat tahun 2022 itu ada gain on investment gede banget. Nah, karena dia ini mark to market harganya di laporan keuangan. Mereka ini beli di sekitar harga 3.100, 3.200. Sementara penutupan 31 Desember kemarin, MCOR itu di kisaran 6.300. Iya, makanya rada gede nih. ya, Rada inflated si net income-nya. ya, Begitu juga dengan mereka dapat dividen ya, terima dari juga. MCOL-nya. Ya, dari dua itu makanya kelihatan inflated. Sementara di tahun 2023, karena sekarang harga MCOL-nya juga udah turun ya, sekarang di sekitar 4.000 atau 5.000 I think, itu harusnya bakal ada investment loss-nya di situ. Makanya kita ngelihatnya secara net profit harusnya year on year turun. Tapi kalau kita ngelihat Rasional. core bisnisnya aja, core bisnis si call hauling-nya,
itu kita ngelihatnya masih naik sih. Kita Ya. expect dia ini naik sekitar CAGR 13% ya dari tahun 2022 ke tahun 2025. Kenapa naik? Pertama karena tadi dari kontrak mereka yang existing itu bakal ningkatin produksi terus. Kedua dari kontrak-kontrak baru yang nantinya akan datang gitu. Ya, oke. Itu menarik ya teman-teman. Jadi benar memang untuk apa emiten call yang berhubungan sama kontraktor, supporting itu beda biasa cycle Pinus ya. Sama dengan Beda. call produsennya. Jadi benar kalau Pinus tadi pakai contoh misalnya seperti cycle sebelum kita ambil yang paling simple tahun 2018 ya, Pinus ya. 2018 kan call itu turun, tapi laba emiten kontraktor call ya kan cenderung biasa masih oke. Nah, tapi memang kalau call-nya melesat terlalu jauh, ya kan Pinus kayak tahun kemarin, itu sampai 4 dolar, sampai hampir 500 bahkan Newcastle. Nah, biasa kontrak agak sedikit ini nih Pinus, cuannya kurang maksimal, karena kan bisa tiringnya kan di atas. Oh, gue contoh ya, kita ambil satu kontraktor yang lain, kita nggak usah sebut namanya, itu dia punya tiring di atas 180 USD kan, mentok. Kalau sampai 300, 400, 500, ya sebenarnya duit yang diterima sama karena harganya ada. Nah, tapi bagusnya ketika call-nya mulai ada adjustment, seperti kayak misalnya tahun ini, yang diterima tarifnya masih oke ya Pinus, apalagi kan harga call ini kan termasuk yang masih lebih tinggi ya Pinus ya dibanding rata-rata mungkin 5 terakhir gitu. Nah, mungkin ngomong-ngomong soal harga batu bara juga Pinus, kita tahu bagaimanapun juga bisnis emiten yang related to call gitu kan atau komoditi lain lah, walaupun itu related dengan harga komoditinya lah gitu kan. Nah, Pinus sendiri ngeliat gimana dengan harga batu bara sekarang dan outlook-nya gitu? Menarik ya, harga batu bara ya. Mungkin mau ngomongin di awal tahun dulu kali ya. Kenapa kok tiba-tiba jatuh banget gitu? Padahal kalau kita lihat kan biggest importer dari coal itu kan China ya. China itu actually di first half ini ya, 6 bulan pertama 2023 itu importnya tuh rekor loh. Dibanding tahun-tahun sebelumnya itu lebih banyak. Tapi kenapa sih masih turun? Karena kalau kita ngelihatnya, si Cina ini banyak ngimpor, biasanya kan banyak impor either dari Indonesia atau dari Australia. Nah, sekarang mereka banyak impor dari Rusia. Jadi begitu harganya naik, pas 2002 itu, harga coal di Indonesia, harga coal di Australia, harga coal di South Africa, harga coal di Rusia, itu jadi beda-beda. Tadinya sama, itu jadi beda-beda. Nah, apa sih yang terjadi? Di awal tahun 2023, itu gapnya jauh banget. Jadi misalkan Newcastle, katakanlah Newcastle itu harganya 400 misalkan. Harga coal di South Africa itu cuma sekitar 200-an. Harga coal di Rusia mungkin lebih bawah lagi. Nah, pas awal tahun 2023, itu harga freight rate itu jatuh. Makanya ini enable these countries kayak China, Jepang, South Korea, itu buat ngambil coal yang jual lebih murah. Karena walaupun freight-nya lebih mahal, tapi gap-nya itu masuk buat mereka. Lebih untung buat mereka beli dari sana. Kita sih ngeliatnya gitu. Nah, sekarang di second half ini, itu gap-nya udah nggak segede itu. Pertama, gap-nya udah nggak segede itu. Kedua, freight rate-nya itu udah naik. Jadi harusnya pressure buat Indonesian coal price, Australian coal price, dari coal price di luar Asia ini, itu udah jatuh banget. Itu outlook dari kita pertama ngeliatnya gitu. Kedua, kalau kita ngomongin supply and demand, kemarin tuh banyak concern, loh ini Cina impor terus, inventory-nya udah penuh banget, mungkin udah 10 year high ya, inventory-nya gede banget. Ini jangan-jangan tiba-tiba hilang nanti impor dari Cina, demand-nya hilang. Itu bener, tapi kami ngeliatnya nggak gitu, nggak hilang sepenuhnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat historical, itu peak demand electricity dari Cina itu biasanya bulan Juli Agustus. Kalau kita lihat tahun lalu, energi demand, electricity demand Juli Agustus itu naik banget, tiba-tiba lompat Juli Agustus. Kenapa? Karena peaknya di situ dan juga tahun lalu ada heat wave di Cina. Itu kita ngelihatnya tahun ini juga ada. Kalau kita sering berita di just random news on Google, itu bakal banyak banget ceritain emang lagi record temperature di Cina saat ini. Makanya kita expect electricity production-nya bakal jam juga di Juli dan Agustus ini. Nah, terus
apa sih bedanya tahun ini sama tahun lalu? Selain emang di-expect cuacanya lebih panas lagi, yang kedua itu dari hydronya sebenarnya. Jadi hydro ini accounts for maybe 20-25% dari energinya Cina ya. Itu dari hydro. Nah, tahun ini hydronya itu kering. Jadi kalau kita bandingin year on year, electricity generation dari hydro Cina itu minus sekitar 30% YoY. Kenapa? Karena dari second half tahun lalu, itu Cina bagian selatan jarang hujan. Jadi kalau kita lihat chartnya itu, di second half 2022 ya, semester 2 itu, udah mulai turun electricity generation dari Cinanya. Nyambung sampai tahun ini, dia masih turun. Jadi, harus kalau pick up, itu bakal dari thermal energinya. Makanya Cina ini impor gede-gedean, inventory banyak banget. Karena tahu di bulan Juli sama Agustus ini bakal kepake. Itu makanya kita nggak ngelihat demand dari Cina itu bakal hilang ya dalam beberapa bulan ke depan. Itu mungkin untuk outlook dari kuartal 3 di call ya. Jadi kita emang expect stable-stable aja nih kuartal 3. Lalu kuartal 4. Kuartal 4 itu kan masa-masanya winter ya. Kita mungkin lebih mau ngelihat ke Eropa ya. Karena kan tahun lalu itu ya yang nyebabin coal price. Salah satu yang nyebabin coal price coal 4 itu emang karena harga gasnya naik. Karena kan gas sama coal ini substitusi ya. Kalau kita produce energi, kita bisa pakai gas, kita bisa pakai coal. Gitu. Nah, kalau kita lihat kenapa dari Eropa sendiri bisa survive ya untuk last year. Itu kalau lihat energi consumption di semester 2 2022 dari Eropa sendiri, gas consumption-nya itu minus 15% YoY. Itu emang mereka hemat banget di situ. Hemat gasnya. Kenapa? Karena pertama emang dari pemerintahnya itu ada ngeluarin mandat buat industri, para pemain industri ini buat ngurangin gas consumption-nya sebesar 15%. Ini berlaku dari Agustus 2022 sampai Maret 2023. Jadi udah habis nih mandat itu. Kedua, dari winternya sendiri itu memang hangat ya. Dia itu second warmest ever recorded. Kalau kita cek ya, second warmest winter ever recorded di Europe. Tapi kalau kita lihat sama tahun ini, emang narasi yang ada sekarang gas storage dari Eropa nih udah hampir full nih, udah 80%. Dibandingkan pada tahun lalu itu di Juli juga tahun lalu itu mungkin di sekitar 50-60%. Jadi udah nambah banyak banget nih. Itu bener juga, tapi kalau kita ngelihat walaupun gas storage-nya di 100%, itu cuma account sekitar 30% dari kebutuhan Eropa. Gitu. Jadi selama ini walaupun mereka ngisi gas storage-nya, mereka tetap butuh impor gas. Gitu. Nah, kita ngelihat impor tahun ini kan udah kurang banget ya, karena dari Rusia pun udah berhenti nge-ekspor gitu ke Eropa. Jadi kita ngelihat kalau konsumsinya balik ke tahun 2020 atau balik ke tahun 2021 meningkat gitu, itu kita ngelihatnya bakal ada imbalance di sisi gasnya. Jadi kalau kita ngelihat biasanya itu kan impor gas dari Eropa di semester 1 sama semester 2 itu pasti sama. Kenapa? Karena kan biasanya emang belinya kontrak ya, jangka panjang ya, yang tiap hari emang dianterin. Kalau ada imbalance di second half butuh lebih, berarti harus belinya spot. Gitu. Yang akan langsung berpengaruh sama harga gasnya. Dan nanti akan langsung berpengaruh juga sama harga coal-nya. Itu sih kenapa kita ngeliat di kuartal 4 ini harusnya bakal ada sedikit recovery dari coal price-nya. Ya, oke. Itu sih, Ya. kok dari coal. Pinus tahun kemarin tuh bisa dibilang kan Europe itu yang diprediksi dingin justru hangat kayak gitu kan. Yes, betul. Strategi Putin salah hitung nih kali ini gitu karena dia harusnya Europe bakal winter berat ternyata warmer gitu kan. Yes. Nah, tapi memang ada kemungkinan di tahun ini karena kita tahu China benar seperti yang Pinus bilang ya teman-teman ya. China itu hydropower-nya tuh termasuk salah satu yang mereka lumayan depend lah gitu kan. Nah, karena lagi kering sekarang dikit-dikit hot, temperatur record dan segala macam gitu ya teman-teman ya. Ya namanya juga air. Kalau cuacanya panas kan kering ya biasa damnya gitu kan. Di kering ya otomatis
you have to go back to yang dirty energy gitu kan, bahasanya gitu kan, yang kayak thermal. Nah, jadi yang menarik juga ini ada Pinus. Tadi gue baca Rio Tinto ada bilang, ini apa harus hati-hati ya, karena dia bilang, karena kenapa? China udah pinter, China udah banyak secure lately kebutuhan resource mereka, udah nyetok minyak, ya kan, udah nyetok batu bara, sign deal sama kemarin sama siapa ya, apa supply gas jangka panjang sama Qatar kalau nggak salah, berapa belas tahun sekarang. Sedangkan Rio Tinto bilang Eropa masih kelihatan agak sedikit santuy nih, Pinus gitu kan, dia kayak ya mungkin belum beli atau apa-apa dulu. Nah, jadi Rio Tinto tadi ingetin, jadi China udah stock up banyak kayak gini, Eropa mesti hati-hati nih, jangan sampai tiba-tiba harga komoditi shoot up lagi. Karena simpelnya kayak bulan ya Pinus ya, begitu Belanda umumin kan, itu ditutup, waduh langsung kan harganya naik tinggi. Kita tahu coal kan biasa harganya akan mirip ya Pinus ya. Mirip karena substitusi mereka kan. Jadi kalau harga gas itu akan rebound, harusnya akan positif juga terhadap coal price. Nah, ngomong-ngomong soal cuaca, Pinus, kita tahu yang lately lagi diomongin juga di Indonesia itu adalah BMG bilang, Indonesia siap-siap ya, mulai memasuki masa El Nino nih. Setelah berapa tahun kita dibilangin kebanyakan hujan gitu kan, dan kalau kita banyak emiten coal, itu kan selama berapa tahun ini komplain, production target biasa nggak tercapai, ya kan? Dan apa segala macam tuh pada nggak kecapai semua gitu. Kenapa? Karena cuacanya basah, ya kan, hujan. Nino kan kebalikannya ya Pinus, kita tahu kan, Nino tuh lebih kering kayak gitu kan, hujannya pun lately kita mungkin agak bingung, di Jakarta lebih sering hujan gitu kan daripada gitu. Nah, Pinus lu pernah bikin ini nggak analisa gitu ya? Kalau pada saat El Nino berarti kan drier than expected atau drier than usual gitu kan? Itu biasa gimana sih ke volume terutama coal production gimana untuk yang kontrak? Mungkin kalau El Nino bener tadi kan dia itu lebih kering ya. Mungkin kalau kita ngomongin pengaruh ya sama harga coal dulu kali ya. Kalau sama harga coal justru nggak berpengaruh banyak. Kenapa? Karena biasanya El Nino itu lebih kering ya, lebih panas di Asia. Berarti kan emang butuh energi lebih nih. Tapi dengan yang kering ini, dengan cuaca yang kering, coal company, coal kontraktor ini, dia jadi bisa produksi lebih banyak. Gitu. Jadi, biasa kan masalah tahun lalu, 2022, itu kan La Nina ya, banyak hujan. Jadi, coal itu nggak bisa ditambah, nggak bisa dimasukin ke kapal. Jadi, produksinya tuh stop kalau hujan biasanya. Di coal mine itu, benar-benar stop. Nah, kalau lebih kering cuacanya, harusnya coal companies ini bisa reach sih target target volume produksinya. Tapi yang interesting juga dari El Nino ini, kalau kemarin kita lihat ya, kita baca research BMKG-nya UK gitu. Efek El Nino di Southeast Asia, di Cina, itu emang biasanya lebih kering. Jadi lebih kering. Jadi kan nambah-nambah masalah Cina tuh udah nggak ada hydro, kok El Nino tambah kering lagi, tambah panas lagi. Tapi kalau di di Eropa, justru bisa berpotensi ngebuat winternya ini lebih kering yang lebih dingin nantinya. Gitu. Dan karena tahun lalu winternya unexpectedly warm, dan sekarang ada faktor El Nino, jadi I think make sense ya kalau kita bisa expect winter di Eropa ini bakal lebih dingin daripada tahun-tahun sebelumnya gitu sih. Jadi ini kebalikan justru Pinus ya. Yang tahun kemarin di colder than usual, malah ternyata warmer than usual. Tahun ini kebalikannya berarti ya. Justru bisa jadi winternya tuh lebih dingin tuh tahun ini berarti ya. Yes, bisa jadi karena efek El Nino tadi gitu. Oke. Nah, Pinus, berarti kan kita bisa bilang tahun ini harusnya untuk emiten coal ya kan atau kontraktor harusnya bisa capai semua lah target produksinya gitu kan. Nah, kita ini kan pasti melayani juga klien-klien besar kan, produsen coal di Indonesia kayak gitu kan. Nah, bagaimanapun correlated nih dengan target production mungkin dari si emiten-emiten ini. Nah, dari yang Pinus lihat gitu kan, dari customer mereka sendiri tuh rata-rata pada tahun ini tuh
targetin naik produksi berapa tuh Pinus? Karena kan kalau kita tahu naik produksi berapa, kita bisa lah forecast, oh berarti ini impact-nya ke Maha kayak gimana gitu. Oke. Kalau kembali kita ngomongin klien mereka siapa dulu kali ya. Mungkin klien mereka yang paling gede secara volume itu dari Indonesia Pratama, tambangnya Bayan. Yang kedua itu dari tambangnya Emcol. Tambangnya Emcol. Yang ketiga itu dari Kideko, dari punyanya Indika. Kalau dari Bayan sendiri, mereka kan emang salah satu company, kalau company di Indonesia yang emang target buat naik produksinya itu kenceng banget ya. Kenapa kenceng? Karena mereka ini baru aja ngelesain coal hauling road baru nih. Jadi selama ini kalau di Bayan sendiri itu bottleneck mereka itu di pengirimannya. Jadi di pelabuhan mereka itu kadang-kadang tinggi airnya itu nggak cukup. Jadi emang kapasitas mereka buat ngirim itu terbatas, makanya produksi mereka itu terbatas sama itu. Nah, dengan coal hauling road yang baru jadi ini, harusnya udah nggak ada lagi tuh bottleneck itu. Jadi mereka bisa naikin produksi karena mereka lumayan salah satu yang paling agresif ya buat naikin produksi. Nah, buat si Maha ini, dia ini ngurus sekitar maybe 30-40% dari coal haulingnya Bayan. Gitu. Jadi kita ngelihat bakal naik sih volume dari Bayan ini dari sekitar 12 juta ton ya di tahun 2022 sampai mungkin ntar 2025 itu bisa di sekitar 20. Itu maybe increase almost 50% dari situ dari Bayan. Yang kedua dari Emcol. Emcol ini kan ibaratnya ya sister company-nya lah ya. Itu ngurus 100%. 100% itu diurus sama Maha. Diurus sama Maha, kalau dari produksinya sendiri, itu mereka memang ada rencana naik. Dari sekarang 9 juta ton, tahun 2022, di tahun 2023 ini naik 1,5, jadi 10,5, tahun 2024 naik 1,5 lagi, jadi 12. Kalau untuk Indika di Kideko, dia ini emang turun. Guidance dari company dari Indika pun bakal turun dari sekitar 34 maybe ke 32. Tapi menariknya di Indika ini, jadi kompetitor untuk coal hauling di tambangnya Indika di Kideko itu ada dua. Ada MHA sama ada Samtan, company dari Korea. Nah, kalau kita ngobrol sama company, sama Maha, mereka tuh expect bisa ngambil market share-nya si Samtan buat tahun ini. Kenapa? Karena mereka ini udah lumayan kendor nih investasi mereka buat lini bisnis mereka yang ini gitu. Jadi dari company dari Mahanya sendiri dia bakal mereka yakin sih bisa ngambil market share punya si Sampan ini. Kalau untuk ngomongin volumenya lagi dari Maha, mereka ini sebenarnya udah sign kontrak ya. Kalau kita ngelihat di prospektus itu mereka ada sign kontrak sama Dharma Henwa untuk jadi subkontraktornya. Nah, jadi mereka nantinya akan mengerjakan coal hauling di salah satu tambang yang dikerjain sama Dharma Henwa. Itu sih kita ngelihat bisa nambah sekitar 12 juta ton. Pas udah nyampe itu bakal mulai mungkin Juli Agustus ini ya. Nah, tahun depannya begitu mulai dari Januari itu kita expect bisa nambah sekitar 12 juta ton. Makanya kita expect growth-nya untuk volumenya ini itu sebesar 13,5% dari CAGR dari 2022 sampai 2025. Itu kita expect growth 13,5%. Oke. Nah, Pinus, tadi kan lu udah kasih forecast. Oke, volume naik segini gitu kan. Harga batu segini, jadi ya mungkin tiering kontraknya mungkin kurang lebih berapa. Nah, valuation-nya dari Maha sendiri gimana menurut kamu, Pinus? Compare to regional. Okay. Karena tahun lalu kan ini banget ya, Pinus ya. Murah banget lah, bisa dibilang cuma kurang lebih nggak sampai 4 kali lah kita bisa bilang gitu kan. Nah, menurut kamu gimana apa Pinus valuasinya? Okay. Gitu. Mungkin kalau kita ngomongin PE ya, valuation PE itu lebih fair kalau earnings dari dividen, dari gain investment-nya itu kita ilangin gitu ya. Kita ilangin. Jadi kita benar-benar ngelihat core bisnisnya aja. Kalau secara core PE di harga IPO sekarang ya di 118
Itu kita ngelihatnya, itu berarti di sekitar 6,6 kali PI gitu. Sementara kalau kita ngelihat call transport di Indonesia, kayak TPMA, RKE gitu, itu emang mirip-mirip ya, mereka di 6 sampai 7 lah gitu. Tapi kalau kita ngelihat regional, global, di mana mereka ada yang kereta, ada yang kapal juga, karena kan emang tadi ya, nggak ada yang sama persis ya, nggak ada yang sama persis pakai truk ya, itu mereka PI itu bisa di sekitar maybe 9 ya, gitu. Jadi emang harga sekarang itu kalau kita bandingin peers global itu masih di bawah sih. Oke, berarti Maha itu forecast-nya kurang lebih 6,6 kali ya sekarang ya. Yes, di Sedang harga IPO 118 ya. berarti assume 6,6 kali ini terus apa bisa dibilang sama dengan regional, itu berarti naik sekitar 35 sampai 40% berarti ya, apa Pinus ya, untuk mencapai PI-nya 9. Nah, kalau PI tahun depan kira-kira berapa tuh Pinus? Biasanya kan kalau kita analiskan, kita bikin forecast tahun ini, dan kita bikin juga di forecast tahun depan kira-kira tuh earning itu berapa Pinus? Oke. Kalau earnings itu sih kita emang expect naik ya. Ya, Kan tadi ya dari Pak sendiri itu ASP-nya sebenarnya konstan ya, nggak tergantung sama harga call. Cuma terpengaruh sama harga, cuma terpengaruh sama volume. Dan karena tadi kita emang expect volumenya grow 13% setahun, kita bisa expect juga core profitnya ini untuk grow juga 13%. 13% di tahun 2024. Jadi buat tahun 2023 kita itu expect di sekitar 300 billion ya buat core-nya ya, tanpa memperhitungkan uh, gain on investment dan juga dividennya. Jadi kita expect sekitar 340 berarti ya, 330, 340 buat tahun 2024. Itu kalau PI 2024 berarti kita kurangin sekitar 13% dari 6,6 berarti ya. Berarti sekitar 5,9, 5,8 gitu sih. nah mungkin Pinus kan orang biasa kan cari tahu juga, oke, emitennya untung nih gitu, tapi kita sebagai pemegang saham dapat apa? Dividennya seperti apa? Kan? Nah, Iya, yeah. kiri gitu kan, atau Pinus kan, itu tuh sebenarnya dividen policy dari Maha tuh seperti apa sih Pinus? Oke. Itu kalau kita ngelihat dari prospektus dan juga dari domain juga manajemen ya, mereka bakal ngasih untuk dividen payout ratio maksimal itu 40%. 40% di harga 118 itu translates to yield around 6 to 7% sih kalau kita ngitungnya. Berarti sekitar 6 sampai 7% ya berarti Pinus ya, dengan kurang lebih sekarang ya gitu ya. Ya memang tahu setahunan terakhir ini emiten call ini kalau soal bagi dividen itu sangat royal ya. Yes, betul. Nah, Pinus paling ini kita agak bahas sedikit lebih ke global sedikit gitu ya. Kita tahu yang namanya fund-fund di global gitu kan, ya mungkin mereka ngelihat oke, mungkin call itu something yang orang luar suka anggap, oh ini ESG-nya nih bukan yang skornya tinggi gitu kan, ini berlaku lah emiten call gitu. Tapi kita ngelihat bisa dibilang dunia ini juga rasanya terlalu cepat gitu ya untuk shifting ke renewable energy gitu kan. Akhirnya sekarang sepertinya pada baru mulai sadar nih, kayaknya nggak bisa nih main langsung lompat aja ke green energy gitu kan. Yes. Karena kalau dari gue baca gitu kan, nggak bakal ada transformasi ke green ya kan tanpa lu secure dulu raw material supply dari yang sekarang ini gitu kan. Meskipun coal itu tetap ini semua harus secure dulu gitu kan, baru nanti lu bisa transform ini ke green gitu kan. Nah itulah kenapa kalau kita lihat kan kayak di luar kayak Shell Global gitu kan, di US bilang CEO-nya kayaknya oke, untuk ESG kayaknya greenan kita harus timeline-nya harus kita ulang lagi deh, maksudnya kita reschedule gitu kan, kayaknya nggak kejar nih. Nah jadi lu sendiri gimana Pinus ngelihat bahwa demand call ini, karena kayak sama kayak oil gitu kan, oil orang bilang kemarin yang pas zaman lagi hot-hotnya ESG 2020-2019, oh oil itu bakal peaking 2025
2026. Habis itu demand-nya akan declining. Tapi sekarang IEA gitu kan apa semua naikin estimate ya kan dan pada bilang 2026 jadinya 2035 kan atau 2030 turun. Nah, kita tahu shifting di komoditi itu kan sangat sensitif ya Pinus ya dengan yang namanya tuh supply. Supply turun 2% aja itu bisa bikin harga tuh melonjak-lonjak gitu ya. Nah, jadi dengan ada pergeseran ekspektasi demand di oil itu turun, kalau menurut gue pribadi harusnya di call begitu gitu. Orang yang pikir oh call ini harusnya udah peak nih tahun 2022 atau 2023 demand-nya dan habis itu declining, harusnya sekarang ada revisi nih. Nah, mungkin kalau dari yang lu pelajarin Pinus gitu kan, dari lately nih lembaga-lembaga yang forecast energi gitu, sekarang gimana sih forecast-nya terhadap coal demand gitu? Oke. Kalau kita ngomongin ESG itu bener sih, banyak setelah tahun 2022 kemarin harga gasnya naik, itu banyak tiba-tiba nge-revise ESG targetnya. Karena emang mereka kepaksa balik ke energi yang lebih kotor lah pas tahun 2022 itu. Kalau untuk coal demand ke depannya kita ngelihatnya gimana, itu kita coba ngelihat CAPEX ya, capital expenditure dari mining coal companies itu global ya, itu kebanyakan turun. Kebanyakan turun, jadi harusnya emang coal production itu lama-lama turun. Biasanya lama turun. Sementara kalau kita ngomongin demand, itu kita sih ngelihatnya masih bakal strong ya demand-nya. Kenapa? Karena kayak contohnya kita lihat Cina biggest importernya ya. Itu mereka geber-geberan ngebangun coal fire plant baru gitu. Jadi mungkin coal fire plant yang disetujuin tahun 2022-2023 itu jauh lebih gede daripada tahun 2020-2021 tuh naik jauh banget gitu. Terus kalau cara ngelihatnya lagi ya, kami di call ya, call ini emang harus harganya ya, maksudnya ya, harga dari call ini kalau kita ngomongin target ESG, target green energy, harusnya call price-nya akan tinggi terus. Kenapa? Kalau call price-nya ini murah, nggak ada insentif buat negara-negara ini buat switch ke energi yang lebih green, yang lebih mahal, gitu. Sementara kalau call price-nya mahal, tiba-tiba jadi masuk ekonominya buat mereka shift ke green energy. Itu kita ngeliatnya gitu sih. Kenapa kita bisa expect call price ini ke depannya juga masih bakal tinggi gitu. Jadi kurang lebih kalau dianalogikan, kalau kita pakai CPO nih ya Pinus ya selama minyak sawit masih murah, ya orang nggak bakal pakai olive oil sama sunflower oil, meskipun itu sehat, karena mahal ya kan Pinus. Tapi kelapa sawit ya kan, minyak goreng yang kalian beli itu harganya udah tinggal 10% lagi sama kayak olive oil atau sunflower oil, ya kenapa nggak pindah ya kan Pinus, karena itu kan minyak yang lebih green lah untuk dimakan gitu. Jadi kurang lebih mungkin seperti itu ya. Dan ini juga Pinus, setuju nggak kalau kita bilang sekarang semua komoditi itu sebenarnya ya nggak mungkin nggak semua, tapi misalnya kayak oil sekarang udah di spot sekitar 75 misalnya sampai 80. Itu sebenarnya udah level coal juga. Coal di level mungkin 120, 150 ya kan, meskipun sudah turun dibanding tahun lalu, it's still a very sweet spot for most producer gitu kan. Nah, tapi untuk mengharapkan earnings mereka untuk naik kan depend the production ya Pinus kan. Nah, kalau production naik ya labanya bisa naik. Nah, tapi kalau bisa nggak kita bilang Pinus, sebenarnya rather than invest di produsen directly, mendingan sekarang kita di yang services. Ini kita nggak usah tahu bisa Pinus. Contoh kayak sektor yang mungkin Pinus, Willy, gua suka, ya kan? Kayak contohnya oil services gitu kan. Kayak terpar kita ngomong gitu kan. Harga oil segini-gini aja. Perusahaan oil yang mungkin cuannya ya gitu-gitu aja. Tapi karena mereka ini kemarin supply-nya nggak ada ya kan, yang rig services ini kan semua kan sekarang menikmati tarif itu naik kan, bahkan bisa dibilang tarifnya udah balik lah ke tahun 2014 kemarin. Nah, bisa kita juga bilang kayak gitu Pinus ke yang call, bahwa ya kalau untuk ngarapin earnings profit growth di emiten yang call producer, itu mungkin lu udah nggak bisa expect growth-nya bakalan gede gitu kan.
Tapi for yang service kayak bisa kita sebut misalnya kayak Doit, Petro gitu kan, sekarang Maha gitu kan, ya ini akan jadi sweet spot buat mereka. Kenapa? Di level segini mau company naikin capex untuk pompa produksi terus, ya udah pasti akan terpakai kan ya Pinus ya. Dan kalau jasa mereka pakai, supply terbatas ya, you know what happen nih kan, biasa rates itu kan bisa naik kan. Nah, gimana pandangan lu Pinus? Setuju sih, maksudnya kalau kita mau nyari earnings growth dari coal mining companies, itu kalau coal price-nya stay, kan kita juga susah ya mau semua harapkan coal balik lagi ke 400, balik ke 300, itu kan kayaknya nggak mungkin. Jadi kalau ngarepin earnings growth dari coal mining companies, kayaknya emang susah ya kok ya. Tapi kalau dari coal kontraktor juga kayak Utido itu sebenarnya rada sulit juga karena tadi main tiring kan mereka. Ya, Mereka tuh main tiring. Kalau UT sendiri di atas 120, ya dia maksimum. Di bawah 120 rate-nya bakal berkurang. Tapi kalau companies kayak MHA, kayak Maha, dia ini justru sweet spot. Karena mereka nih, Maha sama UT itu lumayan beda ya tadi ya. Rate dari ininya mereka ya, jasa mereka ya. Kalau MHA ini nggak tergantung sebenarnya sama harga call. Mereka tuh nggak ada tiring-tiring. Jadi ketika mereka ngelakuin rate itu, mereka bisa tender dari tim mereka bakal langsung datang ke site mereka, ke site calon kliennya, itu dilihat, oh jaraknya segini, oh tirene kayak gini nih, oke kita berani pasang harga segini buat tendernya, gitu. Jadi harga itu bakal fix, mungkin harga variabelnya itu bakal ada di harga fuel-nya aja, karena fuel-nya pass through kan. ya, Jadi kalau Maha ini nggak terlalu tergantung sama harga call price, lebih tergantung sama call volume. Dan benar tadi kata aku Billy, kalau harga segini kan eh call companies mau ningkatin production juga enak-enak aja sebenarnya buat mereka kan masih untung gitu. benar. Jadi benar sih kalau kita mau ngarepin growth, earnings growth gitu lebih baik, lebih visible ya, lebih visible buat companies-companies kayak Maha ini yang emang solely tergantung pada volumenya aja, bukan pada harga call-nya buat revenue-nya. Ya, Gitu sih. oke. Tapi Nah, mau ngingetin aja buat Maha, ya kemungkinan besar secara net profit ya, pasti berkurang. Karena tadi kan dari investment gain-nya dari MCO juga pasti turun kan buat tahun ini kan. Tapi kalau kita lihat secara bisnis core-nya, bisnis call hauling-nya doang, itu kita melihatnya visible banget sih buat dia terus growing ya. ya, karena sebenarnya yang paling penting kan adalah core earnings ya, Yes. Venus ya. Karena kan itu namanya juga core. Core ini yang kita ability untuk growth-nya kita bisa measure gitu kan. Sedang gain on investment atau apa itu kan something yang ya bonus lah ya Venus ya. Yeah, something out of their control gitu. Ya benar. Tapi yang paling penting adalah dari core earnings-nya itu seperti apa gitu. Nah mungkin Venus kita biar balance juga ya kan biasa kayak Pinus risk itu kan ada upside factor, ada downside factor gitu. Apa yang menjadi upside factor dari Maha yang akan bikin, wah Pinus akan raise estimate earning growth-nya, apa juga yang menurut Pinus sebagai kayak wah downside risk-nya tuh kalau apa nih gitu biar balance gitu kan. Oke. Mungkin kalau downside risk sama upside risk mirip-mirip ya. Downside risk tentu aja harga call-nya, karena walaupun nggak bisa kita harga call ini nggak terlalu ngaruh sama harganya, sama rate-nya Maha, tapi nggak bisa kita pungkiri juga kalau harga call-nya jatuh ya pasti call companies ini bakal hemat lah untuk production-nya kan. Itu bakal jadi salah satu downside sih buat Mahanya. Sementara untuk upside-nya ya bakal pemain-pemain di industri ini tuh nggak begitu banyak ya, mereka ini banyak tapi kecil-kecil gitu. Jadi Maha dengan pemain yang besar ini mau nambah fleet juga harusnya possible banget buat mereka dapetin kontrak-kontrak baru ke depannya. Itu sih yang di sekarang ini belum di value sebenarnya kan, potensial kontrak-kontrak baru itu. Oke. Nah, gitu teman-teman kurang lebih ya kan view nih dari Pinus gitu kan mengenai emiten Mandiri Herindo atau Maha ya kodenya gitu. Nah, semoga yang Pinus ceritain, analisa dan sharing tadi itu bisa nih menjadi bahan
pertimbangan teman-teman sebelum memutuskan membeli IPO Maha gitu kan. Karena IPO-nya masih ada waktu nih, kalau misalnya mau beli, itu masih ada, besok kan libur ya, berarti masih ada Kamis, ya kan, itu untuk apa, untuk teman-teman juga beli gitu kan, IPO-nya di apa penawaran umum gitu. Dan untuk harga itu 118 ya Pinus ya, udah keluar harganya, nilai nominal 10, jadi tidak sampai 2 kali nilai nominal, valuation juga termasuk yang masih murah dan fair lah ya, Pinus gitu teman-teman. Oke, paling itu aja teman-teman untuk malam ini. Thank you banget ya kan untuk Pinus yang udah sharing analisanya supaya teman-teman kita ini calon investor ini bisa lebih memahami soal Maha. Dan untuk teman-teman juga, thank you atas kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan ya teman-teman ya. Oke, siap. Selamat malam ya teman-teman ya. Thank you, Pinus. Thank you.